Alkisah ketika Nabi Muhammad pulang setelah letih berdakwah dan mendapat cacian dari penduduk Mekah, beliau memasuki rumah. Khadijah hendak berdiri menyambut kepulangan beliau, namun Rasulullah segera meminta Khadijah untuk tetap duduk di tempatnya, mengingat ia sedang menyusui Fatimah yang kala itu masih bayi. Saat itu kekayaan mereka telah habis tak bersisa. Seringkali makanan pun tak punya, sehingga ketika Fatimah menyusu, bukanlah air susu yang keluar, melainkan darah. Darahlah yang diminum oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Dengan helaan napas berat, Rasulullah berbaring di pangkuan Khadijah. Letih membuat beliau jatuh tertidur. Khadijah dengan lembut membelai rambut Rasulullah dengan kasih sayang. Tak terasa, air mata Sayyidah Khadijah menetes di pipi Rasulullah. Rasulullah yang kemudian terbangun berucap, "Wahai Khadijah, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal bersuamikan aku, Muhammad?" Tanya beliau dengan lembut. "Dulu dirimu adalah bangsawan dengan kekayaan berlimpah. Kini habis tiada bersisa. Apakah kamu menyesal bersuamikan aku, Muhammad, wahai Khadijah?" Tanya Rasulullah yang tak kuasa melihat istrinya menangis. Khadijah menggeleng. "Bukan itu, wahai Rasulullah. Dulu aku memanglah memiliki harta berlimpah. Dulu aku memanglah saudagar kaya. Sekarang aku tak punya apa-apa. Tapi engkau terus memperjuangkan Islam. Jika nanti aku tidak ada lagi di sisimu, sedangkan perjuanganmu belum usai, sekiranya engkau hendak menyeberangi lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun tiada engkau memperoleh rakit maupun sampan, galilah kuburku, ambillah tulang belulangku dan jadikanlah jembatan untuk mau menyeberangi sungai itu, supaya engkau bisa melanjutkan dakwahmu. Ingatkanlah kepada manusia akan keagungan Allah dan ajaklah mereka kepada Islam, wahai Rasulullah." Akhirnya, pada hari ke-11 tahun 10 kenabian, 3 tahun sebelum hijrah, Sayyidah Khadijah wafat, meninggalkan kesedihan yang teramat dalam diri Rasulullah. Diriwayatkan ketika Sayyidah Khadijah hendak menemui ajalnya, beliau berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, maafkanlah aku bila aku belum bisa menjadi istrimu yang berbakti." Rasulullah segera menjawab, "Jauh dari itu ya Khadijah, engkau sudah mendukung dakwah Islam sepenuhnya." Kemudian Khadijah memanggil Fatimah dan berbisik di telinga putrinya, "Wahai anakku, tiada hal yang aku takutkan saat ini selain siksa kubur. Mintalah kepada ayahmu agar memberikan sorbannya yang biasa dia gunakan untuk menerima wahyu sebagai kain kafanku. Aku malu meminta kepada beliau." Rasulullah yang mendengar itu segera berucap, "Ya Khadijah, Allah menyampaikan salamnya kepadamu. Sudah dipersiapkan tempatmu di surga." Tak lama kemudian, Sayyidah Khadijah wafat di pangkuan suaminya. Dengan perasaan teramat sedih, Rasulullah mendekap jasad istrinya. Air mata pun tak kuasa dibendung Rasulullah. Saat itu, malaikat Jibril turun membawa 5 kain kafan. Bertanyalah Rasulullah kepada Jibril, "Wahai Jibril, untuk siapa sajakah kain kafan tersebut?" Jibril pun menjawab, "Yang satu ini untuk Sayyidah Khadijah, engkau Rasulullah, Fatimah, Ali, dan Hasan." Rasulullah kemudian berkata di dekat jasad istrinya, "Wahai Khadijah, demi Allah aku tidak akan mendapatkan istri semulia dirimu. Pengabdianmu pada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah mengetahui semua amalmu.
Dengan perasaan yang masih sedih dan melangsa, Rasulullah kembali berkata kepada Khadijah, "Kekayaanmu engkau bagikan kepada kaum muslim. Hartamu kau hibahkan untuk Islam. Semua pakaian kaum muslim termasuk diriku berasal darimu. Namun mengapa permohonan terakhirmu hanyalah sorbanku?" Rasulullah semakin sedih mengenang mendiang istrinya. Seluruh kekayaan Khadijah adalah sepertiga Mekah. Semua diberikan untuk Rasulullah dan dakwah Islam. Namun ketika wafat, tiada kain kafan untuk menutupi jasad beliau. Pakaian yang terakhir dikenakan Sayyidah Khadijah saat itu pun penuh lubang dengan 83 tambalan dari kayu. Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu kepada Khadijahku yang selalu membantuku menegakkan Islam, mempercayaiku ketika yang lain menentangku, menyenangkanku ketika yang lain menyusahkanku, menenteramkanku ketika yang lain membuatku gelisah. Oh Khadijah, ku sayang, kau meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku.